Siti Sarah mengatakan kepada Ibrahim, nikahlah lagi wahai suamiku untuk meneruskan dakwahmu. Enggak, saya cukup satu saja istrinya dirimu, wahai istriku. Tapi enggak ada penerus dakwahmu, nikahlah supaya dapat anak. Saya kan mandul. Akhirnya kan dipaksa, maka kemudian nikahlah. Ibu-ibu kalau tidak punya anak, berarti suaminya disuruh, ya. Kalau mau uswah hasanah pada Ibrahim. Artinya apa? Nikah. PR-nya apa? Suruh nikah dengan Siti Hajar. Cerita satu, Siti Hajar itu adalah pembantunya Ibrahim bersama Sarah. Satu lagi, Siti Hajar itu wanita cerdas bangsawan. Pertanyaannya, dari mana asal Siti Hajar? Nah, nanti kalau saya kesini dijawab Pak ya. Sumbernya dari Al-Quran, bukan dongeng ya. Itu, maka kemudian nikahlah dia bersama istri pilihan Mbok Tuwo. Namanya Siti Hajar. Begitu nikah sudah punya anak masih merah kecil itu, Ibrahim sangat sayang kepada anaknya. Karena sayangnya itu Siti Sarah akhirnya cemburu. Jauhkan dia dariku. Jauhkan Siti Hajar dan anaknya dariku. Maka dengan berat hati, akhirnya Ibrahim membawa anaknya itu meninggalkan Palestina, melalang buana jauh ke antero dunia, sampai berhenti di sebuah lembah namanya Barkah. Barkah itu Mekah Al-Mukarramah itu. Di sana ditinggalkan, Ibrahim pergi meninggalkan. Maka Siti Hajar mengatakan, kenapa kau tinggalkan aku di sini bersama anakmu yang masih merah? Dia tidak menjawab, dia tetap jalan. Ditarik jubahnya itu, dia tetap jalan lagi. Kenapa wahai suamiku, kau tinggalkan aku di sini? Bagaimana nasibku dan anakmu? Dia jalan terus. Sampai akhirnya setelah jauh itu, maka si Hajar itu dengan berteriak keras, wahai Pak Tua. Nah ini udah emosi ini. Karena ditanya nggak mau jawab. Kenapa kau tinggalkan aku di sini? Apakah kau pergi karena Tuhanmu? Baru Ibrahim berbalik badan. Ya, aku tinggalkan engkau karena perintah Tuhanku. Bukan karena istri tuamu, bukan. Tapi karena Tuhanku. Ya sudah pergilah, pergi dia. Pulang lagi ke Palestina, menjumpai Sarah di sana. Maka di Barkah ini airnya habis, susu asinya habis, dia Ismail menangis, kemudian mencarilah Siti Hajar itu air dari satu bukit ke bukit lain yang sangat jauh, Bukit Sofa dan Marwah. Gak didapatkan air itu, ya. Sampai akhirnya dia kelelahan, kecapean. Pertanyaan ketiga yang dijawab nanti, ketika nanti kalau berjumpa saya, ya. Akhirnya Ismail menangis dan menjejakkan kakinya, itu keluar air Zam-Zam. Versi pertama. Versi kedua, datanglah seorang kakek, bertanya, kamu kenapa sendiri? Suamimu kemana? Pergi Pak jauh. Meninggalkan karena perintah Tuhan katanya. Oh ya sudah, jangan khawatir, kamu ke sini, ke lembah yang lebih dalam. Kemudian Pak itu menginjakkan kakinya, keluarlah mata air. Orang tua itu adalah malaikat Jibril. Pertanyaannya, dari mana keluarnya air Zam-Zam? Apakah kakinya Ismail atau kakinya malaikat Jibril? Ceritanya sepanjang, dapat tulis ngisah Ustaz. Cukup ya Bapak Ibu? Ya, nanti di banyak versi. Tapi kalau versi itu diambil dari Al-Quran, insya Allah benar. Ya. Jadi kalau mau bercerita, mau ngomong, mau dongeng, ambillah sumber itu dari Al-Quran. Ceritanya masih sangat panjang, sangat indah, luar biasa. Nanti balik lagi ke sana, akhirnya lahirlah dari kandungan Sarah seorang anak yang nanti akan membantu Ismail. Namanya Nabi Ishak. Nah, akhirnya kalau tidak punya anak, ngambillah anak untuk pancingan. Supaya istrinya hamil. Ini contoh semua dari Ibrahim. Nanti akan cerita kurban, cerita haji, itu semuanya hingga Rasulullah saking sedihnya, itu seakan-akan ada konotasi yang iri. Karena nama Nabi Muhammad ini disandingkan dengan nama Ibrahim. Sholatnya tidak sah kalau tidak ada nama Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan kepada Nabi Muhammad dan seluruh keluarga besar Nabi Muhammad.
sebagaimana itu kau berikan kepada Nabi Ibrahim dan seluruh keluarga besar Nabi Ibrahim. Jadi sholatnya Rasulullah, kurbannya Rasulullah, hajinya Rasulullah, itu semuanya beruswah hasanah kepada Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, mari kita ngambil banyak pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Madu ini merupakan madu kesehatan yang menjadi andalan keluarga sehat karena mengandung 7 ekstrak herbal alami untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga stamina. Ferihana Herba Immuna ini mengandung ekstrak madu, kurma, temulawak, ikan gabus, kulit manggis, daun kelor, dan kunyit. Madu ini dapat membantu meningkatkan imun, membantu mengobati flu, batuk, radang, mencegah infeksi virus dan bakteri, membantu mencapai berat badan yang ideal, merangsang kecerdasan otak, dan membantu program hamil. Aturan konsumsinya dapat diminum 3 kali sehari, 1 kali minum sebanyak 2 sendok teh.